Selamat malam pemirsa. Konflik di Timur Tengah memanas saat ofensif Israel menyerang Iran pada dini hari 13 Juni 2025. Pasar global merespons dengan kenaikan harga minyak mentah dan indeks dolar Amerika, meski investor terbelah dalam pandangan akan eskalasi dan durasi konflik Israel-Iran ini. Berkaca pada konflik Rusia-Ukraina pada Februari 2022, konflik Israel-Hamas pada Oktober 2023, pemerintah Indonesia bersiap mengantisipasi dampak dari operasi Rising Lion Israel ini ke Iran. Apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dampak perang Israel-Iran ini? Bersama saya Leonard Samosir, pemirsa, inilah Top Ekonomi, Perang Mereka, Krisis Kita. Para menteri luar negeri 20 negara Arab dan Muslim menyerukan penghentian perang Israel-Iran. Selain meminta penghentian perang, mereka juga menyerukan agar pembicaraan nuklir dengan Iran segera dilanjutkan dan menegaskan pentingnya menjaga kebebasan navigasi di perairan internasional. Seruan negara-negara tersebut sebagai ekspresi kekhawatiran akan dampak gejolak politik dan ekonomi dunia akibat saling hantam antara Iran dan Israel tak kunjung reda dan bahkan sebaliknya eskalasi terus meningkat. Perang Iran-Israel memicu lonjakan harga minyak dunia. Iran merupakan produsen dan eksportir minyak terbesar di dunia. Minyak mentah Brent sempat melesat 13% pada level 78,50 US dollar per barrel yang merupakan level tertinggi sejak akhir Januari 2025. JP Morgan memperkirakan harga minyak bisa tembus hingga 130 US dollar per barrel jika Iran menutup Selat Hormuz. Proyeksi tersebut merupakan level tertinggi harga minyak setelah pada 2022 mencapai rekor 139 US dollar per barrel imbas serangan Rusia ke Ukraina. Selat Hormuz merupakan titik penting distribusi minyak lantaran 20% konsumsi minyak dunia dikirim melalui selat ini. Jika terjadi blokade di selat ini, pengiriman minyak bisa terganggu sehingga pasokan global menurun dan harga minyak otomatis melonjak. Kenaikan harga minyak dunia pun akan berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia yang masih sangat tergantung pada impor minyak. Berdasarkan data Pusat Statistik, Indonesia mengimpor minyak mentah sekitar 16,88 juta ton pada 2024. Jika harga minyak dunia tembus 130 US dollar per barrel, subsidi energi pun bakal melonjak. Subsidi energi tahun ini saja dianggarkan sebesar 203,41 triliun rupiah atau 1,9% lebih tinggi dari realisasi pada 2024. Angka tersebut menggunakan asumsi harga minyak Indonesia sebesar 82 US dollar per barrel dan nilai tukar rupiah 16.000 per dolar Amerika Serikat. Bagaimana jika harga minyak mentah tembus 130 US dollar per barrel dan nilai tukar rupiah terus merosot? Kenaikan harga minyak global biasanya juga diikuti inflasi global. Gangguan rantai pasok menyebabkan produsen harus mencari sumber bahan baku alternatif dengan biaya lebih tinggi. Biaya tinggi ini akan menekan daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi berisiko memicu resesi global yang memang sudah diprediksi memburuk tahun ini. Bank Dunia bahkan telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini dari 2,7% menjadi 2,3%. Resesi bakal menyebabkan perdagangan internasional melemah serta permintaan ekspor antar negara menurun, termasuk produk dari Indonesia. Risiko geopolitik juga mengancam investasi asing, termasuk Indonesia. Investor cenderung memilih aset yang lebih aman seperti emas dan dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu saja berisiko melemahkan nilai tukar rupiah. Jika kurs rupiah tembus 17.000 per dolar AS, beban subsidi energi dipastikan melambung tinggi. Lantas, bagaimana respons pemerintah Indonesia menghadapi akumulasi ancaman ini? Yang perang mereka, krisisnya di kita. Ya pemirsa, bersama saya di Studio 1 Metro TV telah hadir 4 orang narasumber. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah Ketua Tim Asistensi Menteri Koordinator Perekonomian Raden Pardede. Pak Raden, selamat malam. Selamat malam Pak Leo.
Kemudian juga telah hadir bersama kita di sebelah kiri saya adalah mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran yang juga sekarang adalah analis geopolitik dan hubungan internasional, Dian Wirengjurit. Pak Dian, selamat malam. Selamat malam Mas Leo. Juga telah hadir bersama kita Direktur Ekonomi Digital Celios di sebelah kiri ujung saya, Nailul Huda. Mas Nailul, selamat malam. Malam Mas Leo. Dan juga telah hadir bersama kita Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Koordinator Bidang Perekonomian dan Investasi, Mahir Bayasud. Mas Mahir, selamat malam. Selamat malam Mas Leo. Kita ingin bertanya dulu kepada Pak Dian, karena pertanyaan besar kita semua tentunya adalah yang terjadi sekarang di Israel dan Iran, itu kira-kira apa dan berapa lama akan terjadi, Pak Dian? Terima kasih Mas Leo, teman-teman, para pemirsa. Dimanapun, perang selalu membutuhkan manpower yang besar, membutuhkan alutsista yang luar biasa, membutuhkan perencanaan, membutuhkan biaya, tapi yang tidak kurang pentingnya membutuhkan energi. Semua alutsista yang dipakai dimanapun perang membutuhkan energi penggeraknya. Setahu saya sampai sekarang, sebagian besar alutsista itu masih menggunakan energi konvensional. Bahan bakar minyak? Bahan bakar minyak, apapun bentuknya. Israel sudah lebih dari setahun menghambur-hamburkan energinya untuk menindas, untuk menghancurkan Gaza. Itu membutuhkan energi yang luar biasa tuh. Apalagi dengan perang jarak jauh seperti ke Iran. Ini jarak jauh ya, karena kalau di peta bukan berbatasan langsung ya. Ini supaya ada gambaran bagi para pemirsa. Betul. Iran dan Israel itu tidak berbatasan darat sebetulnya. 2.000 km kira-kira. Jarak terdekat itu 1.600 km. Tapi kalau dibilang perang jarak jauh itu bukan yang pertama. Amerika juga pernah mengalami di Vietnam, Inggris di Malvinas sana gitu ya. Jadi bukan aneh, tapi mereka didukung oleh kemampuan alutsista yang luar biasa sebagai negara adidaya. Melihat kesiapan BBM-nya ini atau energinya, Pak Dian, kalau Anda sebagai orang yang sudah lama di Iran dan di sekitar Timur Tengah, melihat berapa lama daya tahan Israel dan juga Iran tentunya Terima kasih. untuk memperpanjang krisis ini, Pak? Terima kasih. Semua negara pasti memiliki yang namanya program ketahanan energi, termasuk kita yang juga sedang mengupayakan. Israel juga, dengan perang yang berlarut-larut sudah lebih setahun ini, itu sudah sebagian besar energi dihamburkan. Biayanya tidak kecil. Nah, kalau berdasarkan data, diperkirakan BBM-nya, kalau kita ngomong BBM, bahan bakar minyaknya, Israel itu punya daya tahan sekitar 29 hari. 29 hari? 29 hari. Sebulan lah ya? Sebulan. Jadi kalau dibayangkan, beberapa pengamat, mohon maaf kalau berbeda pandangan, mengatakan perang ini akan berlarut-larut. Menurut saya tidak. Karena Israel sudah kedodoran kok. Tentaranya sendiri lelah, capek. Rakyatnya juga capek. Pemerintahnya sebagian sudah terpecah. Jadi kalau dibilang akan berlarut-larut, saya pikir mereka masih punya kewarasan untuk memikirkan yang kepentingan lebih besar. Kita berhenti di situ dulu, Pak Dian. Saya ingin ke Mas Nailul untuk memberi gambaran. Kalau tadi di dalam pembukaan kita ingin melihat dampak dari krisis Rusia-Ukraina, kemudian Israel-Hamas, yang sekarang akhirnya diteruskan Israel-Iran. Itu dampaknya kepada harga minyak mentah dan juga nilai tukar dolar. Itu seperti apa? Boleh digambarkan mungkin, Mas Nailul? Ya, kalau kita mengacu ke April tahun 2024 ya, kemarin ketika memang eskalasi yang pertama, itu harga minyak itu bisa mencapai 92 USD per barel. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di 3 hari ini ada kenaikan yang cukup signifikan di 67 USD per barel ke 78 USD per barel. Meskipun memang ini masih lebih rendah dibandingkan dengan asumsi ICP kita di APBN. Nah, tapi masalahnya adalah ketika tadi mungkin kita berharap yang sampaikan Pak Dian bahwa tidak berlarut-larut, karena kalau berlarut-larut ini bisa mencapai 95 sampai 110 USD per barel. Ya, jadi kita prediksi sampai 95 sampai 110 USD per barel. Dalam berapa lama berlarut-larut hitungan atau asumsinya itu, Mas Nailul? Asumsinya kalau sampai 30 hari itu sampai 100
Tapi kalau lebih dari 30 hari itu sampai 110. Dan kita coba melihat Mas Leo Bata, ada Selat Hormuz di situ di mana ada 20% suplai minyak global itu lewat selat tersebut gitu kan. Dan kita juga melihat Iran ini sebagai 3 besar dunia yang memproduksi minyak. Artinya ini sangat-sangat akan mengganggu dari suplai minyak secara global. Nah, ketika ini mengganggu suplai minyak, ini bisa meningkatkan inflasi secara global. Nah, inflasi secara global meningkat, yang pasti akan menurunkan perekonomian global yang diprediksi itu semakin menurun. Semakin melambat. Tapi kalau kita melihat, Mas Nailul, kurs dolar rupiah ya, beberapa waktu belakangan relatif tenang biasanya, atau itu memang masih mencerna, masih belum bereaksi pasar, atau seperti apa kalau Anda lihat? Ya, masih kita ada lag pasti di situ, Mas Leo, ada lag di situ. Tapi kita mencermati bahwa di beberapa indeks itu di dunia itu juga mulai untuk merasakan penurunan nih, atau memerah lah istilahnya seperti itu. Nah, kita melihat di sini nanti akan berimpact ketika inflasi ini dia membesar atau inflasi global membesar. Kita akan melihat impactnya kepada bank sentral tentu akan bertindak untuk menahan suku bunga ataupun meningkatkan suku bunga. Nah, ini yang menyebabkan cost of investment itu akan meningkat. Dan ini yang membuat perputaran ekonomi di global dan tentu akan berdampak ke Indonesia. Ini juga akan melemah gitu. Jadi singkatnya, lebih cepat selesai tentunya lebih baik untuk ekonomi kita ya? Pasti. Begitu ya? Kita berharap seperti itu. Saya ingin ke Pak Mahir. Pak Mahir, kalau pengusaha kan selalu melihat kondisi itu sebagai ancaman tapi juga peluang. Kalau Kadin Jakarta melihat apakah memang yang kali ini Israel-Iran ini ya berbahaya tapi tidak seberbahaya yang lalu-lalu karena sudah ada pengalaman Rusia-Ukraina, Israel-Hamas, atau seperti apa? Ya, baik, makasih Mas Leo. Jadi tadi memang sudah disampaikan oleh Pak Dian dan Mas Noel, walaupun posisi Iran dan Israel cukup jauh lebih dari 7.000 km dari kita, tapi dampaknya itu bisa ada di dapur kita sendiri secara langsung. Sampai ke Indonesia? Sampai ke Indonesia, terutama ini Jakarta, karena kita lihat tadi dampak tadi dari bahan bakar, BBM dan lain sebagainya, nanti jika terjadi kenaikan otomatis akan terdampak lagi dari sektor logistik. Seperti kita ketahui situasi di Jakarta sekarang, kita supply semuanya menggunakan logistik seperti itu. Nah, apalagi program-program sekarang saat ini yang kita jalani seperti program yang cukup menjadi program andalan pemerintah, yaitu program makan bergizi gratis, di mana kita harus memastikan komoditas ataupun pangan itu harus tersedia dengan ada situasi seperti ini. Belum lagi nanti jika harga BBM naik, logistik yang akan mengantar semua perekonomian akan menjadi naik. Nah, sehingga eskalasi itu secara perekonomian itu akan mengakibatkan yang namanya situasi perekonomian kita yang sekarang sedang tidak baik-baik saja, ditambah geopolitik yang sekarang saat ini cukup dinamis, sehingga kita sebagai pengusaha harus melihat ini bagaimana, walaupun kita 2022 kemarin melihat situasi dari Rusia dan juga Ukraina, kita belajar bagaimana memperkuat UMKM kita mendorong dari Ketua Umum Kadin DKI bahwasanya agar memperkuat produksi lokal dan sebagainya, tapi kita meminta masyarakat tidak panik, karena kan kita bahaya kalau misalnya masyarakat panik, kebutuhan lokal menjadi di luar hal tersebut, sehingga kita tidak bisa menjaga situasi tersebut. Ingin memotret saja, walaupun mungkin ya agak kurang pas, tapi kalau mau menyederhanakan rasa khawatir Anda, pengusaha, Mas Mahir, terhadap dampak dari perang Israel-Iran ini kepada ekonomi Indonesia, kalau kasih angka skalanya 1 sampai 10, 1 paling tidak takut, 10 paling takut, itu berapa kira-kira? Kalau kita bicara per hari ini mungkin di angka 5 ya. Sampai saat ini, karena kan kita wait and see sekarang, terus seperti tadi yang disampaikan Pak Dian, ini eskalasinya akan ke arah mana? Tapi kita sekarang dengan situasi perekonomian yang kemarin, semua investor masih wait and see, berharap di tahun ini kita rebound secara perekonomian, tapi geopolitik berkata lain, ya kita berarti menahan diri lagi seperti itu. Baik, Pak Raden, kita terakhir ketemu bicara soal perang tarif Trump ya, Pak Raden, di tempat ini juga. Dan itu kan perang yang tidak pakai senjata, tapi dampaknya juga nyata dan belum berakhir juga. Sekarang ada perang ini, Pak. Pemerintah mengantisipasi seperti apa, Pak, dampak dari perang Israel-Iran ini, Pak Raden? Sebetulnya tentu kita tidak pernah berharap hal ini terjadi. Akan tetapi seperti yang kita tahu semua, bahwa dunia ini sekarang dalam keadaan turbulensi.
kita sudah tahu apa yang terjadi sebelumnya, bahwa konflik dari sisi perang di berbagai negara kan kita sudah lihat. Ukraine, bahkan yang baru-baru ini juga antara India dengan Pakistan itu terjadi. Sesuatu yang tidak terduga. Nah, Israel dengan Iran ini juga kita pikir udah selesai dengan selesainya mereka perang dengan Gaza atau selesai. Tapi ternyata tiba-tiba muncul juga. Saya melihat bahwa dampak daripada Trump tarif itu terus terang masih lebih besar dampaknya daripada yang ini. Jadi shock yang disebabkan oleh tarif war itu masih jauh lebih besar dari sini. Kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, mungkin dampak daripada perang Timur Tengah itu seperti yang kita tahu dulu, shocknya itu dampaknya sangat luar biasa ke dunia. Tetapi sekarang kan kalau kita lihat bahwa produksi minyak pun itu sudah lebih terdistribusi. Produser terbesar sekarang minyak dan supply terbesar minyak sekarang di dunia bukan dari Timur Tengah lagi. Produser terbesar adalah Rusia dan Amerika. Ya, Amerika memproduksi sangat besar sekali, terutama adalah shale oil ya, dan juga shale gas. Mereka memproduksi dengan teknologi yang jauh berbeda dengan yang dulu ini. Jadi mereka berproduksi yang sangat besar sekali. Makanya di dalam perundingan ini agak sedikit melenceng sedikit. Perundingan kita dengan Amerika, di mana dalam perundingan kita dengan Amerika adalah salah satu yang kita minta adalah oke, kita alihkan saja pembelian minyak kita dari negara lain termasuk dari Amerika. Itu adalah salah satu, menurut saya salah satu solusi. Itu yang membuat dampaknya ini tidak sebesar yang sebelum-sebelumnya. Baik, Pak Raden. Pemirsa, memang kalau benar, saya termasuk yang berharap tadi yang dikatakan Pak Dian, dalam waktu yang singkat perang ini akan berakhir, itu kalau benar memang baik. Tapi ada yang khawatir bahwa akan ada proksi-proksi lain, ada negara-negara lain yang ikut terlibat di dalam konflik ini. Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali.